Halo, selamat datang di series Pengelolaan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pada video ini, kita akan membahas peran dan tugas KPA pada satuan kerja. Kita mulai dengan mengidentifikasikan kuasa pengguna anggaran dari definisinya. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Dari definisi tersebut, KPA melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan DIPA Satker. Dalam pelaksanaannya, KPA menetapkan PPK dalam hal membuat tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan PPSPM dalam menguji tagihan atas beban APBN. Oh ya, sebelumnya kita bahas dulu aspek sumber daya manusia dalam pengelolaan APBN yang mengacu pada PP 45 tahun 2013, Jungto PP 50 tahun 2018. Berdasarkan regulasi tersebut, pejabat perbendaharaan di satuan kerja terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat atau pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan perangkapan fungsi pejabat perbendaharaan negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip check and balance. Perangkapan jabatan yang diperbolehkan ketentuan ini yaitu perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM. Namun, pada saat yang bersamaan, KPA tidak dapat merangkap keduanya. PPK tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai PPSPM atau sebaliknya. Jabatan bendahara tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, maupun PPSPM. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penunjukan KPA. Penunjukan KPA bersifat ex officio, artinya jabatan KPA melekat kepada jabatan Kepala Satker. KPA di lingkungan BPPK dijabat oleh Sekretaris Badan, Kepala Pusdiklat, Direktur, dan Kepala Balai. Penunjukan KPA tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Penunjukan KPA berakhir apabila tidak teralokasikan anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya. Sesudah mempelajari definisi KPA, kita lanjutkan materi mengenai tugas dan wewenang KPA dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja. KPA memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. KPA menetapkan PPK, PPSPM, dan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran atau keuangan. KPA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan pengelolaan Kasatker yang lebih optimal. KPA memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. KPA diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional yang memadai untuk memberikan bantuan penasehatan kepada suatu organisasi, kelompok, atau individu yang memerlukan arahan dan bimbingan terkait pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah mempelajari tugas dan wewenang KPA, selanjutnya kita membahas mengenai tanggung jawab KPA. Pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA atas pelaksanaan kegiatan dan anggarannya dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. KPA harus melakukan analisa terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD yang disusun oleh PPK. Untuk memastikan bahwa rencana yang disusun oleh PPK tersebut logis,
realistis, dan optimis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem ini disusun untuk meminimalisir masalah dan halangan yang menghambat penyerapan anggaran di level Satker. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran atau output yang telah ditetapkan dalam DIPA. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran atau output yang telah ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran atau output yang telah ditetapkan dalam DIPA. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Nah, kita telah mempelajari peran dan tugas KPA dalam satuan kerja. Untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari, berikut kami sampaikan ringkasan materinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran, dapat hubungi kami melalui Halo Perben yang dapat diakses melalui s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.